Shalom saudaraku, selamat Paskah. Hari ini luar biasa karena di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Tema aku dicintai, I am loved, diterima, dilayakkan dan dipulihkan akan kita dengar bersama-sama pada saat ini. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Sekarang kami mau duduk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan untuk setiap kami pada hari Paskah, peringatan kebangkitan-Mu pada hari ini, sehingga roh kehidupan yang datangnya dari Tuhan Yesus ada pada setiap pribadi kami. Di rumah kami, dimanapun kami mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan dengan katakan, amin, amin. Saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita pada waktu Minggu pagi, Minggu Paskah, di mana hari ini kita peringati, Injil Matius pasal ke-28 ayat pertama dan beberapa ayat yang kita akan simak bersama-sama adalah peristiwa ketika minggu pagi itu dua orang perempuan. Mari kita akan memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini, Matius 28 ayat pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Oke. Saudaraku yang kekasih, kita melihat bersama-sama ketika matahari baru saja hendak terbit, fajar yang merekah. Ada ketertarikan yang begitu luar biasa, passion yang luar biasa dari seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena untuk menengok kubur di mana Yesus dibaringkan. Namun yang dijumpai adalah batu kubur yang sudah tergolek. Lalu pintu kubur yang terbuka. Dan disitulah ia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam berkata seperti ini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Maria Magdalena dan Maria yang lain mendapati kenyataan bahwa Yesus yang mereka layani, Yesus yang mereka ikuti tidak ada lagi terbaring dikubur di mana ia dibaringkan. Tapi seperti malaikat berkata, Yesus yang kamu cari, ia sudah tidak ada di sini. Ia sudah bangkit dari kuburnya. Nah, pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyimak untuk mencari tahu sebenarnya lebih dulu. Siapa Maria Magdalena? Mengapa perempuan itu begitu sangat berantusias? Mengapa perempuan ini begitu sangat bergairah dalam hidupnya untuk menengok kubur Yesus yang dia tahu bahwa Yesus yang ia layani sudah mati. Saudaraku, kalau kita belajar siapakah Maria Magdalena itu? Maria Magdalena, Maria dari Magdala, kota di sebelah barat daya Laut Galilea. Nah, apa yang terjadi dari kisah hidup Maria Magdalena yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa pelajari dari Alkitab? Yang pertama yang kita perlu tahu, Maria Magdalena adalah seorang yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus
ketika hidupnya diikat dengan 7 iblis yang menguasai hidupnya. Ditulis dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Yesus melepaskan Maria Magdalena dari 7 roh jahat yang mengikat kehidupannya. Berbicara mengenai angka 7 di Alkitab, kita mengerti angka sempurna. Kalau begitu kita bisa melihat apa yang terjadi dari kehidupan Maria Magdalena. 7 roh setan yang menguasai hidupnya membuat dia menjadi seorang perempuan yang liar, perempuan yang tidak bisa dikendalikan, perempuan yang hidupnya dipenuhi dengan kejahatan demi kejahatan. Itulah Maria dari Magdala yang hari ini menjadi tokoh kita dalam peristiwa Paskah 2020. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kalau toh di antara kita berkata seperti ini, hidup saya pernah seperti Maria Magdalena. Hidup saya dikuasai oleh roh jahat, roh setan begitu mengikat hidup saya. Sehingga hidup saya dipenuhi dengan segala macam kejahatan. Hari ini kita mendengar kabar baik, kisah hidup Maria Magdalena. Kiranya menginspirasi kita. Bahwa kalau Maria Magdalena yang menjadi tokoh kita hari ini bisa ditolong oleh Tuhan, saudara juga bisa ditolong oleh Tuhan kita yang sama, Yesus Kristus. Yang kedua, belajar dari Maria Magdalena, Maria dari kota Magdala. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kota Magdala pada zaman Yesus Kristus dikenal dengan reputasinya sebagai kota yang menjadi tempat pelacuran. Kota di mana Maria Magdalena lahir adalah kota yang punya latar belakang tidak baik. Kenapa? Karena dikenal kota Magdala sebagai kota pusat pelampiasan nafsu dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, karena itu Maria Magdalena terbentuk dari masyarakat dengan lingkungan yang seperti itu. Makanya dihubungkan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 37, perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa yang pernah datang secara sembunyi-sembunyi, lalu ialah yang mencuci kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Peristiwa inilah yang seringkali dikaitkan dengan Maria Magdalena. Seorang yang tahu bahwa dia punya latar belakang kehidupan dan dibentuk dari lingkungan, dari keluarga yang tidak baik. Tetapi ia menyadari betul ketika dia menerima kasih Allah, dia diterima oleh Yesus Tuhannya. Ia diterima dan tidak dibicarakan lagi. Ketika ia berjumpa dengan Yesus pertama kalinya, diungkit-ungkit tentang masa lalunya. Bahkan ketika dia percaya kepada Yesus, hari itu juga Maria Magdalena dilayakkan untuk menjadi murid Yesus Kristus. Kebenaran ini yang kita bisa pelajari bersama-sama. Kasih yang menerima tanpa syarat. Kasih Allah yang melenyapkan ketakutan. Seorang Maria Magdalena, saya pikir sama seperti saudara dan saya, kita punya masa lalu tentang kehidupan kita sebagai orang yang berdosa. Dosa apapun yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya. Dosa yang merah seperti kirmisi atau yang begitu hitam masa lalu kita. Gelap dari masa lalu kehidupan kita. Namun bukankah sejak kita
menerima kasih Allah yang dinyatakan lewat Yesus Kristus, kita tidak menjadi takut. Takut kita tidak diterima. Ketika muncul ketakutan, apakah saya layak untuk diterima? Seperti Maria Magdalena, diterima tanpa syarat. Ia tidak takut ditolak. Dan ia menerima, dilayakkan sebagaimana manusia lain dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kisah latar belakang Maria Magdalena di antara kita punya latar belakang kehidupan yang sama. Atau punya latar belakang yang tidak sama persis seperti Maria Magdalena. Namun bisa membuat kita menjadi takut. Takut kita tidak diterima. Bahkan di antara kita mengalami takut. Kenyataan hidup. Hari-hari ini sedang terjadi banyak di sekeliling kita. Dengan pandemi corona yang ada banyak orang yang menjadi takut. Takut akan apa yang akan terjadi, takut kemudian terinfeksi virus, takut dengan kenyataan kehidupan, dengan perekonomian, dengan segala hal, bahkan mulai takut anak-anak sekolah, anak-anak kuliah mulai takut apa yang akan terjadi kalau kami terus ada di dalam rumah. Bagaimana sekolah kami, bagaimana masa depan kami, bagaimana kuliah kami, dan ketakutan-ketakutan yang lain. Beberapa pengusaha tentu mulai berpikir keras hari-hari ini dalam ketakutan. Apa yang akan terjadi, bagaimana kami membayar segala bentuk tagihan bank, bagaimana kami membayar utang kami, bagaimana dengan nasibnya orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang membantu kami. Banyak hal yang membuat orang menjadi takut dan ujungnya adalah putus asa. Hal yang sama yang dialami oleh Maria Magdalena awalnya. Tapi kasih dari Allah membuat ketakutan Maria Magdalena tentang masa lalunya, tentang masa depannya menjadi sirna. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, Alkitab memberitahu kepada kita, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Mari saya ajak semua Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini 1 Yohanes 4 ayat 18. Suarakan, jangan ada yang diam, mari suarakan. Karena dengan kita ucapkan firman, maka apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Hitungan 1, 2, 3 kita mulai. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna kasih Allah. Haleluya. Ini yang terjadi. Ini yang dialami oleh seorang Maria Magdalena. Makanya pada hari Minggu ketika lewat Paskah, sebagai seorang Yahudi ia berlari cepat untuk menuju kubur Yesus. Kenapa ia punya passion? Karena sudah tidak lagi dibayangi ketakutan-ketakutan dalam hidupnya. Ia mulai mengalami perubahan di dalam hidupnya sejak kasih Allah memenuhi hidupnya. Maria Magdalena dalam sejarah latar belakang hidupnya dikaitkan dengan seorang perempuan juga yang pernah diselamatkan oleh Yesus dari ancaman hukuman rajam batu oleh para laki-laki yang mendapati dia sedang berbuat perzinahan. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 menceritakan kisah itu. Namun hari itu ketika semua laki-laki mendengar Yesus berkata, barang siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan, silahkan lempari perempuan ini terlebih dahulu. Dan dalam keheningan
setelah Yesus tahu dari jawaban Maria Magdalena, kemana laki-laki? Kemana orang-orang yang hendak merajami engkau dengan batu? Lalu kemudian Maria Magdalena dalam keadaan merasa bersalah. Dia hanya melihat kepada Yesus dan berkata, tidak ada. Lalu Yesus berkata kepada Maria Magdalena, kalau begitu aku pun juga tidak akan menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ia diterima oleh Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya sekedar diterima, ia dipulihkan. Dari latar belakang hidupnya, dari dosa yang dia diperbuat, dari kesalahan yang fatal yang dia lakukan, ia diampuni dan dipulihkan. Saudaraku, inilah kemudian yang melatar belakangi peristiwa Paskah yang kita peringati pada pagi hari ini. Inilah yang melatar belakangi seorang Maria Magdalena pada minggu pagi-pagi datang ke kubur Yesus. Saudara, kasih yang kita terima dari Allah, firman-Nya berkata untuk kita, barang siapa menerima lebih banyak kasih, pengampunan dari Allah, maka kita yang mengalami itu akan juga membalas kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara mengalami dipulihkan, kisah hidupnya Maria Magdalena selanjutnya kita bisa belajar apa yang terjadi ketika Maria Magdalena mengalami dipulihkan. Saudaraku, siapakah yang menyaksikan sebagian besar peristiwa yang terkait dengan penyaliban Yesus Kristus? Dari tempat Yesus pertama memikul salib, lalu harus melewati jalan Via Dolorosa. Bukankah Alkitab memberitahu kepada kita, Maria ada di sana? Bahkan ketika Yesus harus diadili oleh imam besar Kayafas, Maria juga ada di sana. Ketika Yesus ditaruh di salib di Golgota, Maria dan murid yang dikasih ada di sana. Ia ikut menyaksikan, melihat langsung, mengalami sendiri proses dari Yesus mengalami penghukuman sampai Yesus mati di kayu salib. Bahkan bukan hanya itu, sampai Yesus diturunkan dari kayu salib dan kemudian dikuburkan. Siapakah perempuan itu? Ternyata kita tahu Maria Magdalena dengan semua latar belakang kehidupannya. Kasih yang membuat saya, saudara, diterima oleh Allah. Kasih Allah yang kita terima, yang membuat saya dan saudara merasa dilayakkan. Dan kasih Allah yang kita terima di dalam Yesus Kristus yang membuat Anda dan saya dipulihkan. Haleluya untuk hal ini. Inilah yang dialami juga oleh Maria Magdalena. Sehingga sisa dari hidupnya dipakai untuk terus mengikut Yesus. Hidupnya tidak lagi diwarnai dengan ketakutan. Hidupnya tidak lagi diwarnai dengan kesedihan. Hidupnya tidak lagi diwarnai dengan kecemasan. Bahkan masa depan yang suram tidak ada lagi dari seorang Maria Magdalena. Saudara tahu, malaikat yang berkata kepadanya di Injil Matius pasal 28 yang berkata, dia tidak ada di sini lagi. Yesus yang kamu cari sudah bangkit. Dia tidak ada di sini. Dan Maria Magdalena
Dan Maria yang lain dipakai oleh Tuhan pertama kali untuk mengabarkan berita kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, saya yakin pada Paskah kali ini Tuhan yang bangkit, Yesus kebangkitan dan kehidupan, Dia memberikan roh kehidupan untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Roh kehidupan, bukan roh kematian. Saya katakan dalam nama Yesus tidak ada lagi roh kematian di antara kita. Tidak ada lagi spirit kematian, ketakutan di antara kita. Entah itu karena virus corona, entah itu karena perekonomian, entah itu karena apapun juga. Sebab hari ini kita percaya Yesus tidak mati, Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan Ia berkata memberi kehidupan untuk saudara dan saya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ini saatnya bagi kita lewat peristiwa Paskah ini. Saudara, saya katakan dalam nama Yesus, jangan tinggal lagi di pikiranmu, di perasaanmu, di kehendakmu dalam spirit kematian. Move on, bangkit, semangat, lakukan sesuatu. Jangan terus berpikir, jangan terus menonton hal-hal yang membuat Anda dan saya takut. Mari isi lebih banyak, mulai berkata apa yang saya bisa kerjakan. Yang Tuhan bisa berikan saya hikmat untuk merubah keadaan. Dari spirit kematian menjadi spirit kehidupan. Dari roh kematian menjadi roh kehidupan. Sehingga hidup kita menjadi kembali bergairah. Yang bekerja mulai minta hikmat Tuhan. Kalau selama ini mungkin Anda dan saya hanya duduk menunggu pelanggan-pelanggan datang atau para customer datang. Minta hikmat kepada Tuhan. Bukankah ini juga bisa terjadi di antara kita? Anda yang keluar, temui mereka. Mungkin Anda seorang penjual dagangan kecil. Atau Anda biasa pakai sepeda motor untuk berjualan. Minta hikmat dari Tuhan. Berjualanlah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi yang terjadi hari-hari ini. Karena pandemi corona. Kalau Anda punya warung makan, punya rumah makan, mulai tawarkan, mulai dengan pakai semua teknologi yang ada. Isi dengan sesuatu yang kemudian Anda tidak pasrah, menyerah dan berkata sepertinya roh kematian yang terjadi di bisnis saya. Mari bangkit pada hari ini. Mulai minta hikmat karena Tuhan roh kebangkitan. Dia memberi kebangkitan dan Dia bangkit. Dia memberi kebangkitan untuk saudara dan saya. Mulai menangkap apa yang bisa saya kerjakan dalam situasi seperti ini. Saudara, Tuhan tidak kekurangan cara. Dia yang bangkit dan hidup akan memberi juga kepada Anda dan saya. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang saya bisa karyakan? Kalau kita pelayanan, hidup ini tidak terkurung terus dan berkata, wah saya sudah tidak bisa harapan untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Dalam situasi ini ada banyak orang yang cemas, ada banyak orang yang takut. Bukankah itu peluang, bukankah itu pintu yang terbuka, bukankah itu kesempatan untuk kita bisa menyatakan kehidupan Yesus Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Lewat nasihat kita, lewat apa yang kita bisa perbuat, lewat tangan yang terulur. Kalau kita bisa berbagi, tidak perlu berbagi waktu kita menjadi kaya. Mungkin kita hanya punya 2 butir telur, tapi tidak ada salahnya ketika yang satu kita nikmati, tapi yang satu kita bagi kepada orang lain yang membutuhkan. Percayalah saudara, pasti dunia akan melihat perbedaan ini dalam hidup saudara dan saya. Apa yang saya dan saudara bisa kerjakan, lakukan, do it.
kerjakan. Roh kehidupanlah yang membuat kemudian kita bergairah. Kita isi bersama keluarga kita di rumah. Tapi kita juga bisa dengan hikmat Tuhan berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Berdampak untuk kota kita, berdampak buat bangsa kita. Dan percaya satu, dunia akan lihat perbedaan ini. Cara kita merespon, cara kita menanggapi apa yang terjadi di sekeliling kita bukan lagi dengan roh ketakutan, tapi roh kehidupan, roh keberanian untuk berbuat sesuatu, untuk mempermuliakan Allah. Seperti Maria Magdalena tidak takut untuk datang ke kuburan Yesus pagi-pagi fajar hari itu. Karena roh kebangkitan, karena roh kehidupan, dia dikasih oleh Allah, diterima oleh Allah, dilayakkan oleh Allah, membuat dia terus berkarya, hidupnya memberi arti. Apa yang dia bisa kerjakan? Dan hari itu luar biasa. Dia tidak hanya sekedar ke kubur, tapi dia menjadi seorang Maria Magdalena yang menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Masih ingatkah saudara tentang lagu Sebab Dia Hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Kubur kosong, sudah tidak ada lagi Yesus yang mati. Yang ada adalah Yesus yang hidup. Yang ada adalah Yesus yang bangkit dari kematian dan Dia hidup. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarnya bersama-sama. Aku dicintai. I am loved. Diterima apa adanya. Dilayakkan dan dipulihkan. Tuhan, kasih-Mu untuk kami. Siapapun kita. Sementara Anda berdoa. Kalau Anda berkata, saya mau mengalami kasih Yesus itu. Mari sekali lagi bangkit berdiri bersama dengan saya. Kedangkan tangan Anda untuk berkata terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Saya diterima. Tuhan tidak perhitungkan masa lalu saya. Ketika saya bertobat, ketika saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya dilayakkan, bahkan ditetapkan untuk menjadi anak Allah. Saya dimeteraikan dalam hidup saya oleh pekerjaan Roh Kudus. Saya adalah anak Allah. Dan saya dipulihkan. Saya mengangkat tangan bersama semua saudara-saudara saya yang mengangkat tangan. Biarlah pemulihan itu membuat kami semua hari ini pada peristiwa Paskah. Roh kehidupan membuat kami bangkit. Lalu kami mulai bergerak. Kami mulai kerjakan apa yang menjadi bagian kami. Tidak ada lagi spirit kematian. Tidak ada lagi roh kematian. Yang ada adalah roh kehidupan. Yang membuat kami terus maju untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan saudara. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia
katakan bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin.